comes down to a simple choice, Kelly. Too busy leaving. Pintu teater satu susah dibuka. Mohon para penonton naik lewat jendela. Cerita diawali di ruang sidang pembebasan bersyarat penjara Shawshank. Seorang narapidana senior bernama Alice Boyd Red Redding duduk menghadapi dewan penilai untuk menjalani uji kelayakan bebas bersyarat. Dengan sikap tenang dan jawaban yang terdengar meyakinkan, Red berusaha menunjukkan bahwa dirinya telah berubah. Namun keputusan tetap sama, permohonannya ditolak dan ia kembali ke rutinitas hidup di balik jeruji besi. Alur kemudian berpindah ke ruang pengadilan lain. Seorang bankir bernama Andy Dufresne tengah diadili atas tuduhan membunuh istrinya dan pria yang menjadi selingkuhan sang istri, seorang pegolf profesional. Andy bersikeras tidak bersalah, tetapi rangkaian bukti yang dianggap kuat membuat hakim menjatuhkan vonis 2 kali hukuman penjara seumur hidup. Putusan itu menjadi awal perjalanan panjang Andy di penjara Shawshank, tempat ia kelak bertemu dengan Red dan menjalin persahabatan yang mengubah hidup mereka. They arrived, he went up to the house and murdered them. Andy mencoba memberikan pembelaan di hadapan hakim, namun seluruh penjelasannya tidak cukup untuk menggugurkan tuduhan. Fakta bahwa pada malam sebelum kejadian ia sempat mengikuti istrinya yang berselingkuh membuatnya terlihat memiliki alasan untuk melakukan pembunuhan. Karena hal itu, ia dianggap sebagai tersangka utama. Walaupun sebenarnya tidak bersalah, pengadilan tetap menjatuhkan hukuman 2 kali penjara seumur hidup dan mengirimnya ke penjara Shawshank yang terkenal kejam. Setibanya di penjara Shawshank, Andy bersama para narapidana baru langsung disambut teriakan dan ejekan para penghuni lama dari balik sel. Tradisi tak tertulis di tempat itu membuat para napi lama memasang taruhan untuk menebak siapa di antara tahanan baru yang pertama kali menangis pada malam perdana. Red pun ikut memilih Andy sebagai orang yang akan tumbang lebih dulu. Menurutnya, jurang perbedaan antara kehidupan bebas di luar dan kerasnya dunia penjara terlalu besar untuk tidak mengguncang seseorang seperti Andy. Namun ketika malam pertama tiba, Andy justru tetap diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan seperti yang diperkirakan banyak orang. Sebaliknya, seorang narapidana lain yang baru masuk malah menangis histeris karena tidak sanggup menghadapi tekanan penjara. Teriakannya membuat para sipir datang dan menghajarnya dengan brutal hingga tubuhnya lebam dan tak berdaya. Pada hari berikutnya, Andy menjalani rutinitas penjara tanpa menunjukkan rasa gentar ataupun kecanggungan. Wajahnya tetap tenang, berbeda dari kebanyakan tahanan baru yang biasanya masih diliputi ketakutan. Setelah beberapa waktu berlalu, ia menghampiri Red, napi senior yang terkenal mampu menghadirkan berbagai barang dari luar tembok penjara. Andy mengutarakan keinginannya untuk memiliki palu batu berukuran kecil serta beberapa batu untuk diukir. Permintaan itu sempat membuat Red keberatan karena benda tersebut bisa dianggap berbahaya. Andy kemudian menjelaskan bahwa sebelum berprofesi sebagai bankir, ia pernah bekerja sebagai tukang batu dan gemar memahat. Mendengar penjelasan itu, Red akhirnya bersedia membantu dengan imbalan tertentu, walau ia sempat mengira Andy berencana menggunakan palu tersebut untuk melubangi dinding. Red pernah mengatakan bahwa jika Andy benar-benar ingin merusak tembok sel yang begitu tebal menggunakan palu kecil itu, mungkin ia baru berhasil setelah ratusan tahun. Ia juga mengingatkan Andy supaya berhati-hati terhadap kelompok napi yang dikenal dengan nama The Sisters yang dipimpin oleh Box. Tak lama kemudian, Red mendengar kabar bahwa Box mulai mengincar Andy. Apa yang dikhawatirkan itu akhirnya terjadi. Andy berulang kali menjadi target gangguan dan kekerasan dari kelompok tersebut. Kadang ia berusaha melawan, tetapi sering pula ia tak berdaya. Beberapa kali tubuhnya dipenuhi memar yang masih baru, namun Andy tetap memilih bungkam dan tidak mengadukan kejadian itu kepada siapapun. Setelah beberapa waktu, pesanan yang dimintanya pun berhasil masuk ke dalam penjara. Red mengatur agar palu kecil itu diselipkan melalui Brooks, penjaga perpustakaan yang biasa berkeliling membagikan buku kepada para narapidana. Pada suatu kesempatan, kepala penjara Norton mengumumkan bahwa ia membutuhkan narapidana yang dapat dipercaya untuk bekerja dalam proyek di luar area penjara. Banyak tahanan langsung mengajukan diri, tetapi hanya segelintir yang dipilih, termasuk Red, Andy, dan beberapa napi lainnya.
Ketika mereka ditugaskan memperbaiki atap sebuah gedung, Andy tanpa sengaja mendengar percakapan Kapten Hadley yang sedang mengeluhkan besarnya pajak atas uang warisan yang baru ia terima. Di luar dugaan, Andy memberanikan diri mendekati Hadley dan menawarkan bantuan untuk mengatur keuangan tersebut agar potongan pajaknya bisa diminimalkan secara legal. Tindakan nekat itu sempat membuat Hadley murka dan hampir saja memukuli Andy karena mengira ia sedang mempermainkannya. Namun Andy mampu meyakinkan Hadley bahwa dirinya adalah seorang bankir profesional yang memahami seluk-beluk keuangan dan perpajakan. Sebagai imbalannya, Andy tidak meminta uang untuk dirinya sendiri, ia hanya meminta beberapa botol bir dingin bagi rekan-rekannya yang bekerja di bawah terik matahari. Setelah pekerjaan selesai, teman-teman Andy menikmati bir dingin di atas atap sambil merasakan angin sore yang sejuk. Untuk sesaat, mereka merasa seperti orang bebas, bukan narapidana. Mereka sangat berterima kasih kepada Andy karena berkat bantuannya kepada Kapten Hadley. Para sipir yang biasanya keras terlihat lebih bersikap manusiawi hari itu. Namun setibanya kembali di dalam penjara, Andy Snow menjadi target kelompok The Sisters yang dipimpin oleh Box Diamond. Box mencoba memaksa Andy melakukan tindakan yang merendahkan, tetapi Andy menolak keras dan mengancam akan melukai siapapun yang mencoba memaksanya. Hal itu membuat Box marah besar. Ia dan kelompoknya kemudian memukuli Andy dengan brutal hingga babak belur. Akibat kejadian tersebut, Andy harus dirawat di rumah sakit penjara selama sekitar 1 minggu, sementara Box Diamond dijatuhi hukuman sel isolasi sebagai konsekuensi atas tindakannya. You should know that sudden serious brain injury causes the victim to bite. And to spend a month. Setelah Box Diamond keluar dari sel isolasi, ia mengira hukuman itu telah berakhir begitu saja. Namun di luar, Kapten Byron Hadley sudah menunggunya. Tanpa banyak bicara, Hadley menghajar Box dengan sangat brutal sebagai peringatan agar tidak lagi mengganggu Andy. Akibat pukulan keras tersebut, Box mengalami luka parah hingga tulang tangan dan kakinya patah. Ia pun harus dilarikan ke rumah sakit penjara untuk menjalani perawatan intensif. Sejak kejadian itu, Box tak pernah lagi menyentuh Andy. Di sisi lain, para narapidana yang merasa berterima kasih kepada Andy diam-diam mengumpulkan bebatuan kecil untuk ia bentuk menjadi bidak permainan catur. Red juga memenuhi permintaan Andy dengan menyelundupkan poster bintang film yang ia kagumi setelah sesi pemutaran film di penjara. Ketika kembali ke selnya usai dirawat, Andy menemukan bahan-bahan itu sudah tersedia. Ia mulai memahat dengan tenang. Saat suatu kali mencungkil dinding menggunakan palu kecilnya, sebagian plester tembok runtuh lebih mudah dari dugaan. Dari kejadian itu, ia menyadari bahwa lapisan dinding sel ternyata cukup rapuh untuk digerus perlahan. Lubang kecil yang mulai terbentuk kemudian ia sembunyikan di balik poster aktris tersebut. Beberapa waktu berselang, Warden Samuel Norton bersama para sipir melakukan penggeledahan mendadak ke sel para tahanan, termasuk milik Andy. Namun yang terlihat hanya poster sang aktris yang terpasang biasa di dinding, tanpa ada tanda mencurigakan sedikit pun. Setelah penggeledahan berakhir, Andy dipanggil oleh Norton. Sejak itu ia dipindahkan dari bagian laundry ke perpustakaan sebagai asisten pustakawan. Di sana ia bekerja bersama Brooks Hadland, narapidana lanjut usia yang sudah lama mengelola perpustakaan Shawshank. Tak lama kemudian, Hadley datang meminta bantuan Andy untuk menyusun rencana keuangan demi masa depan anaknya. Dari situlah Andy mulai membantu mengurus pajak dan keuangan para sipir. Awalnya hanya beberapa orang, namun lama-kelamaan hampir seluruh petugas meminta jasanya, termasuk Norton. Namanya bahkan dikenal hingga keluar penjara karena kemampuannya mengatur pajak. Kesibukannya semakin bertambah hingga ia diizinkan merekrut asisten, dan Andy pun memilih Red untuk membantunya bekerja di perpustakaan. Melihat keadaan perpustakaan yang memprihatinkan, Andy kemudian mengajukan permohonan kepada Norton agar diizinkan mengirim surat rutin kepada lembaga legislatif negara bagian untuk meminta sumbangan buku dan dana. Setiap minggu ia menulis surat, namun dalam waktu lama tak satu pun mendapat tanggapan. Meski begitu, Andy tetap konsisten dan tidak menyerah. Pada tahun 1954, Brooks Hadland akhirnya memperoleh pembebasan bersyarat setelah menghabiskan hampir 50 tahun hidupnya di Shawshank. Mendengar kabar itu, Brooks justru panik. Ia sempat mengancam seorang rekan sesama napi dengan pisau saat perpisahan karena takut menghadapi dunia luar. Berkat ketenangan Andy, situasi berhasil diredakan dan Brooks pun melepaskan sandera tersebut. Setelah benar-benar bebas, Brooks kesulitan beradaptasi. Dunia di luar terasa asing baginya. Ia bekerja di sebuah toko, tetapi sering dimarahi atasan dan dihantui mimpi buruk setiap malam.
Rasa takut dan kesepian terus menghantuinya. Tak mampu menanggung tekanan itu, Brooks akhirnya memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Stay. Kabar kematian Brooks Hatlen akhirnya sampai kepada Andy dan para narapidana lain. Mereka terdiam dan merasa kehilangan, meski tak mampu berbuat apa-apa. Sementara itu, Andy tetap melanjutkan kebiasaannya mengirim surat permohonan bantuan untuk perpustakaan. 6 tahun kemudian, usahanya membuahkan hasil. Ia menerima kiriman buku-buku bekas, dana sebesar $200, serta beberapa piringan hitam. Salah satu piringan berisi lagu opera yang dinyanyikan 2 penyanyi wanita Italia. Andy kemudian masuk ke ruang kontrol, mengunci pintu, dan memutar lagu tersebut melalui pengeras suara ke seluruh blok penjara. Alunan musik itu membuat para narapidana terdiam dan merasakan ketenangan yang jarang mereka rasakan. Namun tidak demikian dengan Norton. Ia memerintahkan Andy membuka pintu dan menghentikan siaran itu. Akibat tindakannya, Andy dijatuhi hukuman 2 minggu di sel isolasi. Setelah keluar, ia dijuluki Maestro oleh teman-temannya. Andy mengatakan bahwa ia mampu bertahan karena selalu memelihara harapan di dalam dirinya. Red menentangnya, berpendapat bahwa harapan bisa menjadi sesuatu yang berbahaya di tempat seperti penjara. Beberapa waktu kemudian, setelah sekitar 30 tahun menjalani hukuman, Red kembali mengikuti sidang pembebasan bersyarat. Kali ini ia menjawab dengan jujur dan tanpa berusaha menyenangkan dewan penilai, tetapi hasilnya tetap sama, permohonannya kembali ditolak. Sebagai bentuk hiburan setelah penolakan sidang bebas bersyarat dan untuk menandai 30 tahun Red berada di Shawshank, Andy memberinya hadiah sebuah harmonika. Sebagai balasan, Red menghadiahkan Andy poster Marilyn Monroe untuk memperingati 10 tahun masa hukuman Andy di penjara itu. 4 tahun kemudian, usaha surat menyurat Andy akhirnya membuahkan hasil yang lebih besar. Komite Negara Bagian menyetujui anggaran tetap sebesar $500 per tahun untuk pengembangan perpustakaan. Dengan dana tersebut, Andy memperluas koleksi buku dan memperbaiki fasilitas hingga menjadikannya salah satu perpustakaan penjara terbaik di wilayah New England. Untuk mengenang jasa Brooks, perpustakaan itu diberi nama sesuai namanya sebagai bentuk penghormatan. Tak lama setelah itu, Norton memperkenalkan program kerja luar bagi para narapidana. Mereka diizinkan bekerja di luar penjara dengan bayaran sangat rendah. Situasi ini membuat para kontraktor lokal merasa terancam karena kehilangan tenaga kerja murah versi mereka sendiri, sehingga sebagian dari mereka memilih menyuap Norton demi menghentikan persaingan tersebut dan memanfaatkan sistem itu untuk kepentingan pribadi. You can underbid any contractor in town, Sam. Just have some of this fine partner. Semakin besar uang suap yang diterima Norton dari berbagai pihak, semakin rumit pula cara ia menyembunyikannya. Untuk menutupi aliran dana ilegal itu, ia memanfaatkan kemampuan Andy dalam bidang keuangan. Andy diminta mengatur pencucian uang sekaligus menanamkannya ke berbagai investasi, termasuk saham, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Demi keamanan, Andy menciptakan identitas fiktif bernama Randall Stephens. Dengan cara itu, jika suatu saat ada penyelidikan dari otoritas, nama yang akan diburu hanyalah sosok palsu tersebut, bukan Norton. Red hanya bisa terkesima melihat kecerdikan Andy menyusun skema tersebut. Beberapa waktu kemudian, Shawshank kedatangan narapidana baru bernama Tommy Williams, pemuda berjiwa bebas yang gemar musik rock. Ia dihukum 2 tahun penjara karena mencuri televisi dan mengaku sudah keluar masuk penjara sejak usia remaja. Andy menasihatinya agar kelak mencari jalan hidup yang lebih baik. Tommy kemudian meminta bantuan Andy untuk meraih ijazah setara SMA. Karena kemampuan membacanya masih lemah, Andy mulai mengajarinya dari dasar. Meski Tommy sering frustasi dan mudah marah saat belajar, Andy tetap sabar membimbingnya hingga akhirnya ia siap mengikuti ujian. Andy bahkan membantu mengirimkan berkas ujian itu ke Dewan Pendidikan. Suatu hari, Tommy bertanya mengapa Andy bisa berakhir di penjara. Setelah mengetahui bahwa Andy dihukum atas tuduhan membunuh istrinya dan pria selingkuhannya yang seorang pegolf, Tommy terkejut. Ia teringat pengalaman beberapa tahun sebelumnya saat satu sel dengan narapidana bernama Elmo Blatch. Pria itu pernah membanggakan diri telah membunuh seorang pegolf bersama wanita yang bersamanya, yang ternyata adalah istri seorang bankir sementara, yang dituduh justru sang suami. Dengan keyakinan penuh, Andy menyampaikan pengakuan Tommy kepada Norton, berharap ada kesempatan untuk meninjau ulang perkaranya. Namun Norton sama sekali tidak berniat membuka kembali kasus itu. Sebaliknya, ketika Andy mulai menyinggung rahasia keuangan kotor yang selama ini ia kelola untuk sang kepala penjara, Norton justru menjatuhkan hukuman 1 bulan di sel pengasingan agar ia tetap diam.
Sementara itu, surat dari Dewan Pendidikan akhirnya tiba dan menyatakan Tommy lulus ujian setara SMA dengan nilai rata-rata C. Kabar tersebut disampaikan oleh seorang sipir kepada Andy, yang saat itu masih menjalani masa isolasi. Pada suatu malam, Norton memanggil Tommy keluar dari blok penjara untuk mengklarifikasi ceritanya tentang pembunuhan yang menjerat Andy. Tanpa ragu, Tommy menegaskan bahwa Elmo Blatch pernah mengaku sebagai pelaku sebenarnya yang membunuh istri Andy dan pria selingkuhannya. Namun tak lama setelah itu, Hadley menembaknya dengan dalih mencoba melarikan diri, dan Tommy pun tewas di tempat. Tak lama setelah penembakan itu, Norton mendatangi Andy di sel isolasi. Ia mengatakan bahwa Tommy tewas karena mencoba melarikan diri sehingga terpaksa ditembak oleh petugas. Andy yang murka menyatakan ingin berhenti mengurus pencucian uang milik Norton, namun Norton menolak keras. Ia mengancam akan menghancurkan perpustakaan yang telah dibangun Andy, bahkan memindahkannya ke penjara lain yang jauh lebih brutal bila ia berhenti bekerja. Setelah 1 bulan di sel pengasingan, Andy kembali bertemu Red. Dalam percakapan mereka, Andy mengaku bahwa ia masih mencintai istrinya dan merasa memikul tanggung jawab moral atas kematiannya, walaupun bukan dirinya pelaku pembunuhan itu. Baginya, 20 tahun di balik jeruji sudah cukup sebagai penebusan. Pada kesempatan itu, Andy juga membagikan mimpinya jika suatu hari bebas, ia ingin pergi ke Zihuatanejo, kota kecil di pesisir Pasifik Meksiko. Di sana, ia membayangkan hidup tenang dan membuka penginapan kecil di tepi pantai. Mendengar itu, Red menanggapi dengan nada realistis, mengingatkan Andy agar tidak terlalu menggantungkan diri pada harapan, karena kenyataannya mereka masih terkurung di penjara. Sebelum kembali ke sel masing-masing, Andy menyelipkan pesan khusus kepada Red. Ia mengatakan bahwa jika suatu hari Red berhasil bebas dari Shawshank, ia harus pergi ke sebuah ladang di Buxton dan mencari pohon ek besar yang berdiri sendirian. Di dekat batu yang berada di bawah pohon itu, Andy menyebut ada sesuatu yang ia tinggalkan untuknya. Permintaan tersebut terdengar tidak biasa dan membuat Red merasa gelisah. Sejak percakapan itu, ia mulai mencemaskan keadaan Andy. Sikap Andy yang tampak terlalu tenang justru membuat Red khawatir bahwa sahabatnya sedang merencanakan sesuatu yang beresiko. Suatu hari, seperti rutinitas biasanya, Andy menyelesaikan pembukuan keuangan milik Norton. Setelah rampung, ia menyimpan berkas-berkas itu ke dalam brankas. Norton lalu menyuruhnya mengantarkan pakaian ke bagian laundry, sekaligus membersihkan dan menyemir sepatunya. Tanpa menimbulkan kecurigaan, Andy diam-diam menukar map dokumen tersebut dengan Alkitab milik Norton, dan ia juga mengenakan sepatu yang telah ia semir itu. Malamnya, suasana terasa berbeda. Keesokan paginya, Andy tidak keluar dari sel saat apel pagi. Para sipir yang kesal segera memeriksa selnya. Mereka terkejut karena Andy menghilang tanpa jejak, sementara pintu dan jeruji tampak utuh tanpa kerusakan sedikit pun. Norton yang murka masuk ke sel itu dan melempar batu pahatan milik Andy ke dinding. Batu tersebut menembus poster aktris yang terpasang di sana. Ketika poster itu disibakan, terlihat lubang besar di baliknya. Barulah terungkap bahwa selama bertahun-tahun Andy diam-diam mengeruk tembok selnya pada malam hari dan membuang serpihan semen sedikit demi sedikit ke halaman penjara tanpa disadari siapapun. Pada malam sebelumnya, Andy telah menyiapkan semuanya. Ia membereskan barang-barangnya seperlunya, lalu masuk melalui lubang yang tersembunyi di balik poster. Dari sana ia merayap, menembus terowongan sempit yang ia gali selama bertahun-tahun. Ia kemudian menjebol pipa saluran limbah dan merangkak sekitar 500 yard hingga akhirnya keluar di aliran sungai di luar tembok Shawshank, membebaskan diri dari penjara yang mengurungnya puluhan tahun. Setelah pelariannya diketahui, polisi dan para sipir segera melakukan pencarian besar-besaran. Namun, yang ditemukan hanya pakaian penjara yang dibuang, serta palu kecil yang selama ini dipakai Andy untuk mengikis dinding selnya. Sementara itu, Andy menjalankan rencana berikutnya. Ia menggunakan identitas palsu yang telah ia siapkan, Randall Stephens, untuk mencairkan seluruh uang hasil korupsi Norton yang disimpan atas nama tersebut. Tidak berhenti di situ, Andy juga mengirimkan dokumen dan bukti kejahatan ke media massa, membongkar praktik pencucian uang Norton serta keterlibatan Hadley dalam kematian Tommy. A man nobody ever laid eyes on before. He had all the proper IDs. Akibat bocornya dokumen tersebut, aparat kepolisian bersama para wartawan segera mendatangi penjara Shawshank untuk menangkap Norton dan Hadley. Situasi menjadi kacau. Norton yang terpojok dan tidak memiliki jalan keluar akhirnya memilih mengakhiri hidupnya dengan menembakkan pistol ke kepalanya sendiri, sementara Hadley berhasil diamankan dan dibawa oleh pihak berwajib. Di sisi lain,
Andy telah lebih dulu meninggalkan negara itu dengan membawa uang hasil korupsi Norton. Ia menuju Zihuatanejo, kota pesisir di Meksiko yang sejak lama menjadi impiannya. Setibanya di sana, Andy mengirimkan sepucuk surat kepada Red, berisi pesan agar sahabatnya itu menyusulnya jika suatu hari nanti memperoleh kebebasan. Got a postcard in the mail. It always makes me laugh. Andy Dufresne. Beberapa waktu kemudian, Red akhirnya dinyatakan lolos pembebasan bersyarat. Saat pertama kali kembali ke dunia luar, ia merasakan kegelisahan yang sama seperti yang pernah dialami Brooks. Rutinitas baru terasa asing, dan ia hampir kehilangan harapan. Namun Red berusaha tetap kuat karena teringat janjinya kepada Andy. Dengan tekad itu, ia pergi ke Buxton dan mencari tempat yang pernah disebutkan Andy. Di bawah batu besar dekat pohon ek tua, Red menemukan sebuah kotak tersembunyi. Di dalamnya terdapat sejumlah uang, serta sepucuk surat dari Andy. Surat itu berisi ajakan agar Red menyusulnya ke Zihuatanejo dan membantunya mengelola penginapan kecil yang ingin ia bangun di sana, tempat mereka bisa memulai hidup baru dengan bebas. Dear Red, you remember the name of the town, don't you? Pada akhir cerita, Red kembali menemukan semangat hidupnya. Surat dari Andy memberinya harapan dan keberanian untuk mengambil keputusan besar. Ia pun memutuskan pergi ke Meksiko demi menepati janji persahabatan mereka. Setelah perjalanan panjang, Red akhirnya tiba di Zihuatanejo. Di tepi pantai yang tenang, ia melihat Andy yang sedang memperbaiki perahu. Setelah sekian lama berpisah, keduanya akhirnya bertemu kembali. Kisah mereka pun berakhir dengan penuh harapan, kebebasan, dan persahabatan sejati. Dan film pun berakhir. Demikianlah rangkaian alur cerita film The Shawshank Redemption 1994, sebuah drama penuh makna tentang harapan, persahabatan, dan keteguhan hati menghadapi kerasnya kehidupan di balik jeruji besi. Kisah ini memperlihatkan bagaimana keyakinan dan kesabaran mampu menjadi cahaya di tengah ketidakadilan yang menyesak. Perlu diketahui, film ini bukan kisah nyata, melainkan adaptasi dari novel pendek karya Stephen King yang berjudul Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Semoga rangkuman dari Kembang Sarjana Film ini dapat menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Kami menyadari bahwa penyampaian alur cerita mungkin masih terdapat kekurangan, baik dari segi detail adegan maupun cara penuturan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan ke depannya. Terima kasih telah menonton dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film menarik berikutnya. Bye-bye.